Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JKN, pasti udah nggak asing kan sama istilah Pandawa, Mobile JKN, dan Care Center. Nah, pastinya juga seluruh pegawai BPJS Kesehatan sudah paham betul tentang 3 kanal layanan tersebut. Nah, hari ini udah ada staf SDM dan Umum dari BPJS Kesehatan Depok, yaitu Pak Endi Suhendi, yang udah semangat banget nih buat sharing tentang jenis layanan yang ada di 3 kanal tersebut. Halo Pak Endi. Halo Mbak Seli, Iya, kita halo kembali juga. lagi ya. Iya, halo juga Sobat JKN. Oh iya betul. Nah, Pak Endi udah semangat ya hari ini mau sharing. Siap, semangat. Oke, langsung nih Pak Endi. Dari 3 layanan yang tadi saya sebutkan, yaitu Pandawa, Mobile JKN, dan Care Center. Sekarang kita mau ke Pandawa dulu nih Pak Endi. Apa aja jenis-jenis layanan yang tersedia di Pandawa? Oke Mbak Seli, sebelum saya jawab pertanyaan Mbak Seli, saya mau jelaskan dahulu sedikit ya Mbak Seli. Oh ya. boleh dong, silakan Pak Endi. Dan bagi Sobat JKN yang belum tahu apa itu Pandawa, Pandawa itu adalah pelayanan administrasi BPJS Kesehatan melalui WhatsApp dengan nomor WhatsApp yaitu 0811 8165 165. Oke. Jadi, Pandawa ini bisa diakses lewat WhatsApp. Jadi Sobat JKN tidak perlu datang langsung ke kantor cabang. Kenapa? Karena layanan Pandawa ini dibuat untuk mempermudah peserta JKN agar dapat mengakses kepesertaan secara online dimanapun berada. Oh, berarti nggak mesti datang langsung ke kantor cabang ya Pak Iya Endi ya? dong. Jadi kita sambil di rumah aja sambil makan kita bisa gitu loh mengakses Pandawa. Lalu layanan yang tersedia di Pandawa ini sebenarnya juga sama seperti layanan yang ada di kantor cabang. Oh gitu. Iya Mbak Shelly. Ada apa aja tuh Pak sebenarnya Pak? Ya salah satunya cek status kepesertaan Mbak Shelly. Nah, cek status pembayaran. Cek virtual account. Screening kesehatan. Info JKN. Panduan layanan. Cari lokasi. Oh berarti itu lebih ke informasinya ya Pak ya? Iya betul. Nah kalau untuk layanan administrasinya tuh ada apa aja Pak? Layanan administrasinya ya Mbak Shelly ya. Betul Pak. Yang pertama, jadi ada pendaftaran baru. Jadi kita mau mendaftarkan peserta anak, baru. Ya peserta baru. Nah bisa lewat Pandawa. Oke. Ada yang lain nggak Pak? Masih banyak ya? Penambahan anggota keluarga. Oh iya. Pengaktifan kembali status kepesertaan. Perubahan atau perbaikan data. Ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama bagi TNI atau Polri dan pindah domisili kurang dari 3 bulan. Jadi kalau misalnya kita mau pindah vaskes ya lewat Pandawa saja gitu, nggak perlu ke kantor BPJS. Gampang ya Pak ya, nggak mesti jauh-jauh ataupun langsung ke kantor cabang ya. Betul. Bisa lewat online lagi. Ada lagi nggak Pak selain itu Pak? Pengurangan anggota keluarga. Nah ini biasanya kalau misalnya mohon maaf ya Sobat JKN ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Berarti bisa by Pandawa ya Pak ya? Bisa by Pandawa. Ada lagi Pak? Ada perubahan kelas rawat juga yang tadinya mungkin kelas 3 mau naik ke kelas 1. Boleh. Bisa boleh, ya. Satu kelas bukan naiknya. Satu kelas apa? Bisa ya? Bisa kelas 1. Udah hapus ya ini obrolan. Lanjut Pak. Terus pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Gitu. Berarti banyak ya Pak ya? Banyak. Tapi selain informasi sama administrasi tadi Pak, ada lagi nggak menu lain di Pandawa yang bisa dipakai nih sama Sobat JKN? Untuk layanan pengaduan Mbak. Oh ada juga di Pandawa. Betul ada. Itu nanti di dalam Pandawanya sendiri ada keterangan butuh data apa aja Pak? Misalkan data-data pesertanya, data nama atau apa Pak yang dibutuhkan? Nomor kartu atau NIK Mbak Shelly. Oh gitu, iya. Nomor kartu JKN ya Pak ya? Iya, sama NIK-nya. Untuk melakukan pengaduan gitu. Betul. Nah itu sebenarnya sama nggak sih sama layanan pengaduan yang ada di MJKN atau di Mobile JKN Pak? Sama Mbak Shelly. Jadi peserta JKN tinggal masukkan data NIK peserta dan tuliskan kronologisnya. Oh gitu. Ya, kronologis informasi ya Mbak Shelly ya harus di sini detail ya Pak ya? Iya, harus detail. Okay. Ataupun penyampaian pengaduan yang Sobat JKN ingin sampaikan. Oke. Gitu.
Jadi lengkap sekali ya Pak ya Betul, untuk betul, Pandawa Mas dan Ali. juga pastinya lebih efisien. Nggak perlu datang langsung ke kantor cabang ataupun mengantri, tapi bisa melalui online seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi cukup kita punya HP aja, kita Ha-ha. bisa melakukan semuanya, Mbak Shelly. Dan punya WhatsApp ya Pak. Iya, betul. Jangan lupa kuota internetnya juga Pak. Iya, pastilah. Masa kalau punya HP tidak ada WhatsApp-nya kan ya nggak bagus juga sih. Kayaknya Jadi nggak informasinya mungkin juga ya Pak ya kurang. sekarang Iya, ya Pak ya, udah betul. pasti ada WhatsApp seperti WhatsApp itu. ada. Sekarang kita beralih ya Pak ke kanal selanjutnya nih. Tadi kan udah dijelasin soal Pandawa yang lengkap dan juga mudah banget. Tapi jangan khawatir, juga kita punya layanan lain ya Pak ya, yaitu Mobil JKN. Sekarang Pak Endi juga mau sharing apa aja jenis layanan yang ada di Mobil JKN. Jadi begini, Sobat JKN dan Mbak Shelly ya. Layanan yang tersedia di aplikasi Mobil JKN ini adalah yang pertama, cek data kepesertaan peserta JKN, Mbak Shelly. Oke. Yang kedua, cek tunggakan peserta JKN. Oh ya. Yang ketiga, perubahan vaskes, jadi bisa juga di Mobil JKN. Oke. Yang keempat, perubahan kelas, bisa juga di aplikasi Mobil JKN. Yang kelima, pengambilan nomor antrian online, gitu loh. Jadi misalnya kita mau berobat ke rumah sakit ya, Mbak Shelly ya. Jadi nanti aja deh ngantrinya, misalnya ngantri di rumah sakit akan penuh gitu loh. Jadi kita bisa nih jam 5 subuh gitu, kita bisa ambil nomor antrian. Berarti kita bisa betul. memprediksi nih Pak ya, di aplikasi bacaannya jam 10, berarti kita bisa datang 30 menit sebelumnya. Betul, seperti itu ya Pak, gitu jadi loh. lebih efisien Ya, tuh, nggak karena kita makan udah waktu. ngambil nomor antrian dulu di Mobil Wah, JKN. keren banget gitu Pak. loh. Oke, ada lagi nggak Pak selain Terus itu Pak? melihat riwayat pelayanan kesehatan. Oh gitu, bisa Iya, juga ya Pak ya? Bisa. Mobil JKN ya, wow. Betul. Ada lagi? Yang terakhir, melihat kartu digital. Oh, karena sekarang kan sudah nggak perlu menggunakan kartu secara fisik. Betul. Tapi kalau misalnya mau lihat tampilannya, bisa lihat di kartu digital di Mobil JKN seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi ya cukup kita bawa HP aja, Mbak Shelly. Memang benar-benar Udah selesai kuncinya itu ya? Iya, kuncinya itu gitu loh. Ada lagi nggak Pak selain itu Pak? Dan bisa juga mendapatkan program cicilan atau rehab juga loh, Mbak Shelly. Oh, ya. Oke, bisa lewat Mobil JKN berarti ya Pak ya? Iya, betul. Dan Jadi seperti biasa Pak, harus ada kuota ya internetnya. iya pastilah kuota. Zaman sekarang kalau nggak ada kuota kan nggak kan juga sih. Oke Pak, itu udah cukup lengkap juga nih. Mobil JKN juga solusi lainnya buat Sobat JKN yang mau melakukan berbagai layanan administrasi dan juga informasi ya. Oke, selanjutnya Pak, ini yang terakhir ya. Kita kan kita mau bahas hari ini 3 kan. Tadi ada Pandawa, Mobil JKN, dan terakhir adalah Care Center. Jadi buat yang lebih suka via telepon juga bisa ya Pak Endi ya? Bisa. Care Center. Nah, itu Bisa. ada apa aja Pak kalau di Care Center sendiri Dia layanannya? itu Care Center itu layanannya 24 jam, Mbak Shelly. Oh gitu. Iya. Full Jadi ya berarti ya, bisa 24 diakses jam. 24 jam gitu loh. Jadi melalui telepon 165. Oh, nomor 165 ya. Betul. Ada apa aja Pak di dalam Care Center sendiri layanannya? Ya, salah satunya yang pertama informasi dan edukasi seputar JKN, Mbak Shelly. Oke. Nah, jadi Terus kita ada lagi kalau yang lain? mau mendapatkan informasi masalah JKN ya bisa kita telepon ke 165. Oke. Jadi Yang berarti kalau ini kedua. lebih via audio ya Pak ya? Betul, lewat audio. Oke. Yang kedua, layanan pengaduan jika ada masalah terkait layanan kesehatan. Gitu. Yang ketiga, konsultasi kesehatan dengan dokter. Oh, oke. Bisa juga ya? Iya, bisa konsultasi kesehatan dengan dokter. Misalnya contoh, aduh, tiba-tiba perut saya sakit gitu kan. Udah telepon aja ke 165 dulu ya. Nanti akan diarahkan ya Pak ya Betul, bagaimana nanti akan caranya. diarahkan. Oke, selanjutnya apa lagi Pak? Layanan administrasi seperti pendaftaran baru, perubahan data, atau proses penonaktifan peserta JKN. Oh, itu juga bisa by Care Center ya? Bisa. Berarti semua layanan via online juga nggak mesti offline ya Pak ya? Iya. Nggak mesti datang langsung nih. Udah canggih lah zaman sekarang lah. Oke. Nah, terus Pak Endi sendiri pernah nggak sih dengar ataupun dengar cerita atau dari teman-teman atau kerabat terdekat gitu terkait dengan mereka menggunakan ketiga layanan tersebut? Ada nggak Pak pengalaman itu? Pernah. Ada ya? Ada dong. Yang sering saya gunakan yaitu aplikasi Mobil JKN. Oke. Itu yang pertama untuk melihat data kepesertaan dan perubahan vaskes, Mbak Shelly. Betul.
Terus juga berarti kurang lebih pasti Sobat JKN juga mungkin sudah pernah merasakan ya manfaat dari menggunakan mobil JKN itu sendiri ya Pak Endi ya. Iya. Terutama pasti. mungkin yang simpelnya adalah perubahan vaskes ya. Betul. Kayaknya itu udah banyak banget yang menggunakan dan mengakses via mobil JKN. Juga mungkin perubahan kelas seperti disebutkan sama Pak Endi tadi. Jadi banyak banget nih. Terakhir Pak Endi, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, Pak Endi ada nggak pesan-pesan buat Sobat JKN terkait dengan 3 layanan tersebut nih? Ada dong ya. Pasti itu. Oke, Ya. silakan Pak Endi. Oke, Sobat JKN, jangan lupa ya menggunakan layanan online BPJS Kesehatan seperti Pandawa, aplikasi mobil JKN, dan Care Center 165. Karena pasti lebih memudahkan dan menghemat waktu Sobat JKN semua. Wah, ya benar banget Pak. Oke, berarti Sobat JKN jangan lupa untuk mengakses 3 layanan tersebut untuk memudahkan kalian semua dan jadi lebih mengefisiensi waktu juga. Kalau gitu podcast kita sampai di sini dulu ya Pak Endi ya. Oke, Udah Mbak cukup Shelly. lengkap nih informasinya ya Pak Endi. Terima Siap. kasih banyak Pak Endi. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam Pod JD. Stay healthy and keep Keep produktif.